Halo, perkenalkan nama saya Ascan Christian Berkat dengan NPM 2515 061 082. Saya dari kelas PSTID dari kelompok 3D. Jadi pada saat ini saya akan menjelaskan hasil coding tentang pengurutan barisan siswa berdasarkan tinggi badan, mulai dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Di sini saya menggunakan bubble sort sebagai codingannya. Langsung saja kita masuk ke dalam codingannya. Jadi di sini ada definisi tukar di line 1 hingga line ke-4 itu fungsinya untuk menukar dua elemen dalam list. Fungsinya dari definisi yang line 1 sampai line 4 ini. Lalu di line ke-7 sampai ke-12 itu fungsinya di sini definisi dari bubble sort. Itu fungsinya itu sebagai eh, line ke-8 itu tuh n sama dengan line data itu berfungsi untuk mengambil panjang atau jumlah elemen dari list data. Nah, terus dia menyimpan ke variabel n. Variabel n ini dan digunakan sebagai batas perulangan. Jadi semisalnya kita ada jumlah elemennya itu ada contohnya 1, 2, 3, itu dia n-nya banyaknya tuh 3. Nah, terus di line 9 itu di for i in range n-1 itu menjelaskan tentang perulangan luar. Itu berjalan sebanyak n-1 kali. Setiap kali perulangan ini selesai atau satu putaran, satu elemen terbesar sudah berada di posisi yang benar atau berada di posisi paling kanan atau paling kiri. Terus kita mengapa menggunakan n-1? Itu karena elemen terakhir tidak perlu dibandingkan lagi dengan yang atau sudah pasti di tempat yang benar setelah semua iterasi yang telah kita lakukan. Lalu di for j in range n min i min 1 itu menjelaskan tentang perulangan dalam. Dia berjalan sebanyak n min i min 1 kali. Semakin besar nilai i, semakin sedikit elemen yang perlu dibandingkan. Karena elemen-elemen di bagian akhir sudah terurut. Itu sama seperti yang for i in range n min 1. Kenapa kita menggunakan n min i min 1? Itu karena setiap iterasi i, elemen paling akhir sudah benar. Jadi tidak perlu dicek ulang. Lalu kita masuk ke if data j lebih besar daripada data j plus 1. Itu tuh fungsinya untuk membandingkan dua elemen yang bersebelahan. Misal elemen kiri data J itu lebih besar daripada J plus 1. Jadi maka itu perlu dilakukan pertukaran posisi. Jadi yang lebih besar itu yang di data J semisalnya 20 dan di data J plus 1 itu semisalnya 19. Jadi 20-nya pindah ke kanan dan yang 19 pindah ke kiri. Lalu untuk line ke-12 itu tentang tukar data J, J plus 1. Itu fungsinya untuk memanggil fungsi tukar untuk menukar posisi dua elemen. Fungsi tukar ini itu diasumsikan atau sudah didefinisikan di tempat lain dengan cara yang telah ditentukan. Lalu di line 15 hingga line 20 itu menjelaskan tentang program di mana kita di sini disuruh menginputkan jumlah siswa. Ya, di sini udah kita mendapatkan menu masukkan jumlah siswa. Berapa jumlah siswa yang kita masukkan? Misalnya 9, ya kita masukkan 9. Lalu di sini ada SQL error. Ini menjelaskan tentang jika kita dalam memasukkan input bukan integer atau bukan angka, atau misalnya kita menginputkan huruf A, B, C, dia akan mencetak
input tidak valid, dan kita suruh mengulang kembali untuk memasukkan jumlah siswa yang benar. Lalu di line 24 hingga line 32, sini kita akan mendapatkan print tentang memasukkan tinggi badan siswa. Kita pakai satuan cm. Di sini kita suruh mengikutkan jumlah tinggi siswa berdasarkan jumlah yang telah kita masukkan di program yang masukkan jumlah siswa. Misalkan kita di sini input masukkan jumlah siswa itu ada 5 siswa. Di sini dimasukkan tinggi badan siswa, itu kita mendapatkan 5 kali pengisian data tentang tinggi siswa. Mulai dari siswa pertama hingga siswa kelima, itu terurut. Lalu sini kita mendapatkan tinggi siswa ke pertama hingga kelima yang telah dimasukkan. Lalu break SPL error itu menjelaskan tentang ketika kita memasukkan tinggi siswa pertama, atau misalnya siswa pertamanya kita menginputkan 180, dan di tinggi siswa kedua kita malah menginputkan angka atau menyelipkan salah satu huruf ke dalam tinggi. Misalnya 120A, itu dia akan mengeluarkan tentang print harus berupa angka, dan kita disuruh mencoba lagi atau kembali lagi ke menu masukkan tinggi badan siswa kembali. Lalu di sini kita akan dapat print data tinggi sebelum diurutkan. Itu dia akan random, masih sesuai urutan yang tadi dari tinggi 1 hingga tinggi kelima. Dia bentuknya itu masih dalam keadaan acak. Dia masih 150, 150, 160, 165, 190, 170. Masih acak pokoknya. Lalu setelah programnya dijalankan yang ini di line 7 sampai line 12, di line 38 kita akan mendapatkan tentang data tinggi setelah diurutkan dari yang terpendek hingga yang tertinggi, atau datanya sudah rapi dan sudah tersusun. Mari kita jalankan codingannya. Ini kita disuruh menginputkan jumlah siswa. Misal kita menginputkan jumlah siswanya itu ada 5. Siswa pertama tingginya itu 190, 2 165, 180, 170, dan 200. Nah, di sini data tinggi sebelum diurutkan sesuai perintah yang tadi itu dia masih acak dari 190, 165, 180, 170, dan 200. Datanya belum tersusun dengan rapi. Dan setelah data-data yang dari tinggi siswa ke 1 hingga tinggi siswa ke 5 ini dijalankan di dalam program ini, definisi bubble sort, itu kita akan mendapatkan hasil data yang telah terurut atau data tinggi yang telah rapi tersusun, mulai dari yang terpendek hingga yang tertinggi, mulai dari 165, 170, 180, 120, dan 200. Mari kita coba menjalankan fungsi yang SPL error jika kita tidak menginputkan angka. Misal kita masukkan jumlah siswanya itu jumlah siswa A, B, C. Dia akan mengeluarkan perintah input tidak valid dan program berhenti. Kita suruh jalankan lagi sesuai dengan program tadi yang di sini, input tidak valid. Coba kita masukkan huruf dalam program yang ini. Apakah SPL error yang di sini harus berupa angka akan berjalan? Masukkan jumlah siswa misalnya 2. Tinggi siswa pertama 160, dan siswa kedua kita coba masukkan 120. Apakah hasilnya
harus berupa angka dan coba lagi. Dan kita di sini tidak mengulang ke tinggi mahasiswa yang ke-1, tapi ya kita langsung ke tinggi siswa kedua saja. Terus 90. Dan ini hasilnya. Eh baik, eh, cukup sampai di situ penjelasan tentang codingan hasil pada saat kali ini. Saya Asisten Christian Berkat meminta maaf jika ada salah penyampaian kata atau kurang jelas dalam penyampaian eh, codingan-codingan yang ada di sini. Mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih.